Iya, shalom, selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Juga buat yang ada di luar negeri, di semua benua-benua, saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melukis kita di telapak tangannya, saudara. Tidak ada satupun dari kita yang dilupakan. Dia melukis kita di telapak tangannya dan selalu dia melihat kita. Jadi hari ini saudara yang mulai berkata, Tuhan tidak menolong aku, Tuhan melupakan aku, Tuhan jauh dari aku, percayalah. Dia Tuhan yang sanggup dan dia Tuhan yang tahu. Bahkan hati kita, dia yang mengenal. Tidak ada pribadi yang lain seperti Tuhan. Dia mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa pujian, penyembahan dan doa kami. Biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat pribadi yang terus mengenal kami, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Bahkan Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Amin Yesus. Yang mengenal hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, ya Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal kami seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengenal kami lebih dari segalanya, lebih dari siapapun, lebih dari orang-orang terdekat di sekeliling kami. Engkau Tuhan mengenal kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat pribadi yang tidak pernah melupakan dan selalu menuntun kami di dalam jalan-jalan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kami mau dekat dengan-Mu, Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan iman katakan saudara, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan dari awal pujian ini, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi saudara katakan, kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Engkau setia menopang kami Tuhan, berseru berharap. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau berharap padamu Tuhan, kami mau berharap ajaib
Ajaib Kau, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa dalam hidup kami. Oh, keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidup kami takkan goyah. Ajaib penuh kuasa, pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Engkau satu-satunya, Engkau segala-galanya, kekuatan dalam hidup. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara. Mari buktikan keajaibannya di dalam hidup kita. Dia Allah yang terbukti, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan semua firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah goyah. Pertolongan-Mu, Engkau membuat kami tidak goyah Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu, kami tahu Tuhan terlebih besar dari masalah persoalan kami. Tuhan terlebih besar dari sakit penyakit kami. Tuhan terlalu besar dari semua apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Karena itu kami mau terus angkat hati dan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus berkata, kami punya Tuhan yang besar, bahkan lebih besar, jauh lebih besar dari segala yang ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Mari dengan iman saudara katakan di hadapan Tuhan hari ini, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Engkau terlebih besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, kuasa-Mu Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan
kami terlebih besar dari masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Tidak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menolong. Amin. Terlebih besar Tuhan. Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Mari dengan iman saudara, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib di hidup kami Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari katakan saudara, ku percaya Tuhan Engkau bekerja. Oh, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Hidupku, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari masalah kami. Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kami. Tuhan lebih besar dari apapun yang sedang menindih hidup kami hari-hari ini. Tuhan lebih besar dari masalah keuangan kami. Tuhan lebih besar dalam diri kami dari dosa-dosa yang begitu mengikat kami. Tuhan lebih besar. Engkau lebih besar dari segala intimidasi iblis atas hidup kami. Karena itu Bapa, kami percaya malam hari ini Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Urapi setiap kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur, tidak ada kepahitan, kemarahan, kebencian, kenajisan, percabulan. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Layakkan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini ya. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya 55. Saya percaya kita adalah orang-orang yang terus rindu akan Tuhan dan mau mendengar firman-Nya, saudara. Ketika kita rindu dan mau mencari Tuhan, maka Tuhan itu menyatakan kebenarannya dan membukakan setiap rahasianya. Karena firman Tuhan berkata, Dia menyatakan jalan-jalannya kepada orang-orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Setiap kita malam hari ini yang terus mencari Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Biarlah kita mau tetap kuat dan terus berseru dan setia kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sekarang Yesaya pasal yang ke-55. Ya, ayat yang pertama. Di sana judul perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ya, bayangkan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini ada seruannya, orang untuk dipanggil bertobat, saudara ya. Ayat 55, ayo hai pasal 55 ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, saudara, makanan itu harus dibeli dan orang itu harus memiliki uang. Bahkan ya, dia hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Ya, tetapi saudara, Tuhan menawarkan kepada kita makanan yang gratis, yaitu untuk menyegarkan jiwa kita. Ya, kita Tuhan memanggil di sini ya. Firman Tuhan berkata, ayo hai semua yang haus, marilah minumlah air. Kita ingat Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa, saudara? Makanan rohani itu lebih berharga daripada makanan jasmani, saudara ya. Kenapa? Karena makanan rohani itu berguna sampai kepada kehidupan yang kekal. Bahkan saya juga percaya ketika seseorang rohaninya itu dipulihkan, maka dia itu sanggup mengubah keadaan jasmaninya. Keadaan di luar diri kita bisa berubah waktu rohani kita dipulihkan. Waktu jiwa kita dipulihkan, kita datang pada Tuhan, kita diberi makan makanan rohani yang gratis, itu akan mengubah. Kenapa saya percaya perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Bagaimana orang bisa berubah secara karakter? Hanya ketika rohnya itu dijamah Tuhan, jiwanya itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka orang itu akan mengalami perubahan di dalam hidupnya, saudara. Dimulai dari dalam. Semua perubahan yang ada di luar diri itu berasal dari dalam diri. Makanya ayat ini berkata, ayo hai semua yang haus, marilah dan minumlah air, kata firman ini ya. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mau terus mengandalkan Tuhan akan melihat, saudara. Ya, kita menyadari bahwa uang itu bukan segala-galanya. Memang kita hidup butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya, saudara ya. Jangan sampai karena uang saudara akhirnya stres. Jangan sampai karena tidak punya uang saudara menderita dan kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberi makan rohani kita, yang sanggup memberi makan jiwa kita, sehingga kita bisa kenyang, saudara, selama-lamanya ya. Ayat ini berkata, mari dapatkanlah ya, terimalah gandum tanpa uang, makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tuhan memberikan keselamatan itu gratis bagi semua orang yang mau. Tapi waktu kita memilih mau datang pada Tuhan atau tidak, yaitu pilihan kita, saudara ya. Jadi semua diberikan kehendak bebas untuk memilih. Ayat 2 berkata,
Ya, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Banyak orang, saudara, ayat ini sedang berkata bahwa sehari-hari ini banyak orang gagal fokus. Kita berburu uang untuk mengenyangkan diri dengan hal-hal yang tidak kekal. Ya, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Makanya saya mau berkata, sebenarnya saudara, kalau kita punya uang, ya hanya untuk kebutuhan makan saja, itu kita sudah bisa bersyukur dan mengucap syukur. Tapi hari-hari ini orang itu punya uang, ya dia belanjakan apa-apa. Bahkan saya banyak melihat orang yang kaya raya, punya banyak rumah aja pusing, saudara, ya ngurusi rumah yang kosong gak ditinggali. Ya, jadi sebenarnya kan bukan di situ letak kebahagiaan kita, ya. Jangan belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, kata firman Tuhan. Ya, makanya jangan, saudara, ada uang beli perhiasan ya yang mahal, beli tas-tas yang mahal, beli sesuatu yang tidak mengenyangkan. Akhirnya ketika kita jatuh di dalam pencobaan, ya uang kita habis atau hilang, maka jadi stres. Di sini sedang diingatkan kepada kita semua, jangan gagal fokus. Ya, uang itu memang kita perlukan, tapi uang itu bukan jawaban dari segala-galanya. Tuhan menawarkan apa yang mengenyangkan bagi jiwa kita, ya gratis tanpa bayar, kata Tuhan, ya. Karena itu, saudara, ya makanya saya selalu berkata bukan orang kaya yang bahagia di dunia ini. Orang yang bahagia di dunia ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Firman Tuhan di sini berkata, saudara, ya, Tuhan menawarkan sesuatu yang gratis buat setiap kita, supaya kita memiliki kekenyangan secara rohani selama-lamanya. Ya, tapi bagaimana kita bisa memperoleh semua itu? Ya, kita harus yang pertama datang kepada Tuhan. Ya, ayat yang pertama tadi, ayo semua orang dikatakan, ya datang kepada Tuhan. Syarat yang pertama, saudara, jangan keraskan hatimu untuk mencari Tuhan. Datang, Tuhan itu sudah berkata, marilah padaku. Sekarang tinggal respon kita mau datang gak pada Tuhan. Ada orang-orang hari-hari ini yang sudah hidup dalam ketakutan, kesulitan ekonomi, kesulitan semua-muanya, melihat zaman seperti ini, tapi keras hati gak mau datang pada Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan, bagaimana kita bisa memperoleh berkat-berkat, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera, hanya ketika yang pertama syaratnya datang. Firman ini diajak, firman Tuhan berkata, ayo, ya. Ayo, ya. Makanya saudara, kita ini diberikan keselamatan, tapi tergantung respon kita. Kita mau berespon dan menerima panggilan Tuhan, atau kita mau cuek saja. Ayat ini berkata, ayo. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memperoleh semua ketenangan dalam jiwa, memperoleh semua makanan yang tanpa bayar itu. Bahkan kita akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Yang pertama, datang pada Tuhan. Responi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Kata firman Tuhan, ya, jangan tunggu disesah sama Tuhan dulu baru mau datang. Jangan tunggu kena sakit yang parah dulu baru mau cari Tuhan. Mumpung kita masih sehat, kita masih punya kekuatan, masih punya yang terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Ayo datang pada Tuhan, saudara. Dia mengajak kita. Ya, yang pertama syaratnya, ayo datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, mari kita mencari dan berseru kepada Tuhan. Ya, ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkan Tuhan, berseru pada Tuhan dan dengarkan firman. Untuk bisa kita memperoleh semua yang mengenyangkan bagi jiwa kita, ketenteraman, kedamaian. Ya, nomor 1 tadi, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang pada Dia, datang, ya, bukan cari, datang pada Dia. Yang kedua, dengarkan, ya.
Dengarkanlah aku. Mengapa banyak orang hidupnya menderita? Mengapa banyak orang hidupnya penuh tekanan, frustasi, dan stres? Ya karena apa saudara? Mereka itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman ini berkata, dengarkanlah aku. Kata Tuhan ya, dengarkanlah aku. Ya, apakah yang kita dengar hari-hari ini? Atau kita hanya mendengar omongan orang? Kita hanya mendengar nasihat dari siapa? Hari ini firman Tuhan ini berkata, dan Tuhan mau kita mendengarkan Tuhan. Ya, dengarkanlah aku, kata Tuhan. Ya, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kenapa hidup kita menderita? Karena kita nggak mau sungguh-sungguh mendengarkan firman. Karena kita nggak mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak mau datang dan tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata kita harus datang dan dengar. Saya bersyukur malam hari ini di Mesbah Doa, semakin hari semakin banyak ya. Tadi malam tembus 10.500 lebih yang live chat. Ya, saya percaya semakin banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang. Makanya saudara jangan pernah lelah, bagikan Mesbah Doa itu kepada orang-orang, kenalanmu, temanmu, saudaramu. Ya, siapa tahu Tuhan memang memilih dia, lalu hatinya tergerak untuk mulai mengikuti dan hidupnya pasti akan dipulihkan. Ya, lakukan bagian kita, bagikan. Ya, itu salah satu cara juga kita menginjil. Ya, kita membagikan channel ini saudara, dan itu artinya kita juga mengajak meneruskan perkataan firman Tuhan ini. Ayo, datanglah, dengarkanlah firman. Ya, saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang dipulihkan lewat Mesbah Doa. Mereka berkata, Bu, saya dipulihkan Tuhan. Bu, saya mengerti firman sekarang. Bu, saya semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan. Bu, saya semakin hari semakin rindu Tuhan. Ada yang berkata, Bu, saya semakin hari semakin pengen hidup dalam kekudusan. Wow, itu yang Tuhan mau. Saya juga mendengar mereka berkata, tadinya saya dapat channel itu dari tante saya. Ada yang ngomong saya dapat dari mama, ada yang saya dapat dari anak, ada yang bilang saya dapat dari teman. Ya, berbahagialah engkau yang sudah mengajak orang dan berkata, ayo dengarkanlah. Biar kita menjadi alat Tuhan hari-hari ini. Kita pakai media untuk memberitakan Injil. Ya, kita pakai media. Kenapa? Sebelum Yesus datang kali yang kedua, dia berkata, Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada segala makhluk sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, saya percaya lewat channel YouTube, Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Injil harus diberitakan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Injil. Ya, sampai hari ini, sampai ke ujung-ujung bumi Injil diberitakan. Mari kita ikut ambil bagian di dalamnya. Dengan saudara men-share ya semua ya firman-firman yang ada di YouTube saudara, untuk membawa orang datang pada Tuhan. Saudara juga sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ayat ini berkata, dengarkanlah aku, kata Tuhan. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wow, Tuhan berkata, sendengkanlah telinga. Artinya apa? Kita sudah baca beberapa waktu yang lalu di kitab Yesaya, Tuhan bilang bangsa ini punya telinga tapi gak mendengar. Tapi kita hari ini tahu bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan, bisa tanpa uang kita bisa mengalami kekenyangan. Tuhan akan pulihkan hidup kita, dijanjikan. Alkitab berkata, sendengkanlah telingamu. Sendengkan telinga itu artinya apa? Gini loh ya, arahkan telingamu itu kepada firman. Dengar firman, arahkan pada suara Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Ya, hari-hari ini kita harus memasang telinga untuk firman. Ya, saya bersyukur banyak orang yang terus bersemangat mendengarkan Mesbah Doa. Mereka merasa diajar melalui kebenaran-kebenaran firman. Sendengkan telingamu. Jangan sendengkan kepada gosip, jangan sendengkan kepada perkataan-perkataan yang sia-sia, jangan sendengkan kepada fitnah, sendengkan telingamu pada firman.
Ya, mari kita sendengkan, artinya apa? Arahkan telingamu, pendengaranmu. Tuhan bilang, setelah kita menyendengkan telinga kita, lalu apa dia bilang? Datanglah padaku dan dengarkanlah. Sekali lagi firman ini berkata, sendengkan telingamu, datang pada Tuhan, lalu dengarkan firman. Ya, dengarkan firman Tuhan saudara, supaya kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Wow, hidup di sini berbicara sampai pada kekekalan. Ya, bukan cuma hidup di dunia. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Wow, saudara, ketika Tuhan yang mengikat perjanjian abadi bahwa Dia menyertai kita, bukankah itu perkara yang wow dan luar biasa? Kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Cuma satu syaratnya, sendengkan telinga, datang dengar firman. Ya, dengar firman saudara. Maka Tuhan akan mengikat perjanjian abadi bersama dengan kita. Ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa, kata firman Tuhan saudara ya. Perjanjian Allah ya dengan Daud menjadikan tanah air yang permanen bagi bangsa Israel. Tidak ada ancaman dari bangsa-bangsa kafir dan tidak ada peperangan. Ya, tetapi Israel tidak memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu untuk mentaati Tuhan serta menjauh dari berhala. Meskipun demikian Allah siap untuk membaharui perjanjiannya lagi. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Raja Daud. Dia dipilih menjadi raja. Tidak ada bangsa-bangsa yang menentang dia selama Israel mengikuti perjanjian yang sudah mereka ikat dengan Tuhan, yaitu apa? Setia, taat, beribadah dan takut akan Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka memberontak lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu penuh pengampunan. Dia perbaharui lagi janji. Ya, janjinya dengan umatnya. Dia penuh kasih setia. Dia tunggu kita sampai hari ini untuk sungguh-sungguh bertobat. Datang minta ampun. Engkau yang terikat dengan dosa, datang pada Tuhan mohon pengampunan. Ya, ayat ini berkata Tuhan itu sudah mengangkat Daud, ya, mengikat perjanjian. Tetapi bangsa itu mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan. Tapi Tuhan terus setia saudara dengan dosa pemberontakan mereka di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 berkata, ayat yang kelima firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan akan mengagungkan hidup kita saudara. Orang-orang akan datang kepadamu. Ya, bahkan engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Artinya apa? Hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Ya, oleh karena apa? Karena Tuhan. Hidup kita akan menjadi terang. Hidup kita akan menjadi dampak sehingga banyak orang akan melihat Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita saudara. Ya, ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Ketika bangsa Israel pun memberontak melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, ya, maka Tuhan memperbaharui perjanjian itu. Dia kembali mengajak bangsa itu. Mari dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama Ia dekat. Ya, saudara, mari cari Tuhan. Selama Tuhan berkenan ditemui, karena ada saatnya nanti Tuhan sudah tidak lagi berkenan. Waktu apa? Ya, waktu saya pernah cerita di salah satu khotbah saya, ada seorang suami yang selingkuh terus. Ya, satu kali istrinya sambil menangis berkata, kamu itu loh, kenapa kamu itu enggak bertobat? Ya, bertobat ya, kamu masa tidak takut Tuhan? Dia jawab dengan lantang, di dunia ini enggak ada yang saya takuti termasuk Tuhan. Ya, lalu enggak berapa lama dia pergi dengan terang-terangan ngomong ke istrinya, saya mau pergi ketemu ke perempuan saya, selingkuhan saya.
Waktu dia keluar dari rumah, saudara, dia mengalami tabrakan dan meninggal di tempat. Ya, ditabrak, meninggal di tempat. Tuhan sudah tidak berkenan lagi untuk ditemui. Ya, selama kita masih dikasih waktu, ayat ini berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, selama Tuhan masih kasih kita waktu, saudara, ingatlah akan Tuhan. Jangan hidup dalam kesombongan dan kefasikan. Dia Tuhan yang selalu menunggu kita. Ya, dia mau memperbaharui perjanjian mungkin yang sudah kita hianati, kita terus hidup dalam dosa, tapi Tuhan selalu mau menunggu. Ya, kasihnya ajaib bagi kita, bahkan dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ayat ini berkata dia sanggup pulihkan engkau yang tidak punya uang, engkau yang tidak punya makanan, datang, Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu. Ayo, kata Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang menghampiri dan mencari Dia. Mari kita renungkan firman ini, saudara, biar ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Iya, Bapa, kami tahu dan percaya kami itu punya Tuhan yang ajaib. Jalan-jalan-Mu itu tidak terselami bagi pikiran kami. Engkau sanggup mendatangkan orang-orang untuk mengangkat hidup kami, membuka jalan bagi kami. Tuhan yang sanggup. Bukan dengan pikiran kami menjalani hidup ini. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan sanggup kerjakan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami, Bapa. Terlalu ajaib anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita percaya pada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, oh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sanggup melakukan semua firman yang sudah Engkau tulis, yang sudah Engkau ucapkan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, dan setiap janji-Mu pasti digenapi. Kami mau mengalami janji-janji Tuhan. Kami mau mengalami semua yang sudah Tuhan firmankan. Jadikan kami orang yang dapat diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab pada waktu Engkau berkenan, Engkau menjawab doa kami Tuhan. Kami mau mengejar terus perkenanan Tuhan agar kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Engkau akan mendatangkan orang-orang dari jauh untuk menopang hidup kami, untuk membangun kembali kami. Bahkan anak-anak yang dulu kami anggap hilang, pekerjaan, apapun, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami tahu dan percaya janji firman-Mu itu ya dan amin. Pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat dan juga untuk berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Dalam keluarga rumah tangga kami, pakai kami sekeluarga untuk menjadi sarana berkat-Mu. Untuk terus dalam rumah tangga ada suami-suami, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Berdampak dalam keluarga kami, sebagai suami istri kami berdampak dalam rumah tangga, anak-anak berdampak juga dalam rumah tangga. Dan kami juga akan menjadi dampak yang besar bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan bahwa rumah tangga kami hidup dalam takut akan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak taat dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami terus dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan. Bahkan mereka yang mencari pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka, Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan dan melakukan semua kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Kami terus berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk
Semua anggota keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja, Tuhan memberkati. Damai sejahtera sukacita-Mu melimpah para single parent, mereka tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Kami terus percaya juga bagi setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, memiliki anak. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, Engkau yang sudah berjanji kami harus beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini. Biarlah Tuhan Engkau menggenapi firman-Mu sehingga ada anak-anak keturunan ilahi yang lahir dari rahim kami untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini, yang terbaring lemah tidak berdaya, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan, dalam nama Yesus, sakit apapun yang dialami Tuhan, kami percaya kami menumpangkan tangan kami Tuhan di bagian yang sakit, bahkan kepada diri kami. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus hadirat-Mu bahkan kuasa-Mu menyembuhkan. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa kami mohon pengampunan. Kami patahkan setiap kutuk dalam nama Yesus. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Kami berserah hanya kepada Tuhan yang terutama. Kesembuhan boleh terjadi dalam jiwa kami. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka fisik kami juga akan disembuhkan. Biar jiwa kami tetap berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat. Hari-hari ini setiap WA yang masuk, SMS, telepon yang masuk, hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, namun Tuhan tidak terbatas. Berkati setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan, hamba berdoa Tuhan lawat dan jamah di dalam nama Yesus. Segala pergumulan mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, perjudian, amarah, kepahitan, dendam, kemarahan, bahkan pertikaian, bahkan juga ketakutan Tuhan, bahkan intimidasi iblis yang ingin keluar dari masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Kami percaya sumbu yang pudar tidak akan Engkau padamkan, buluh yang terkulai tidak akan Engkau patahkan, tetapi Engkau akan pakai Tuhan dan menjadikannya mulia. Kami hanya percaya kepada Tuhan saja. Berkati orang-orang yang berkekurangan, mereka fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan menyertai, memberkati. Bahkan Tuhan Engkau sanggup mendatangkan orang-orang untuk memberkati hidup mereka. Bahkan Engkau juga Tuhan yang menjadikan mereka terus berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami terus berdoa memberkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami ikat segala roh kekacauan, demonstrasi di mana-mana, kami patahkan, hancurkan segala keinginan-keinginan orang yang ingin meruntuhkan bangsa ini dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah di atas bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah, shalom tercurah atas Indonesia. Berkati rakyatnya Tuhan, berkati pulau-pulaunya, berkati pemerintahan mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan sampai kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan berdiri di dalam kepemerintahan. Kami berdoa sebentar lagi pemilihan daerah Tuhan, biarlah Bapa Engkau akan memilih orang-orang yang akan menjadi wakil Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk NKRI yang terus dijaga oleh TNI. Engkau memberkati Polri, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, bahkan petinggi-petinggi di dalamnya. Tuhan turut campur tangan, beri roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sadar Bapak bahwa setiap jabatan yang diberikan kepada mereka adalah sebuah tanggung jawab yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Jauhkan bangsa ini dari roh cinta uang, korupsi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terjadi kebangunan rohani atas Indonesia. Roh Kudus menjamah dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus untuk dokter, tim medis Tuhan, para perawat yang mereka ada di garis terdepan menangani COVID. Kami percaya dan sangat percaya kuasa Tuhan tidak terbatas melindungi mereka semua.